Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Syeda Kristi, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Didatangi anggota polisi di jalanan saat lampu merah justru senang. Begitulah yang terlihat dari para pengendara melintas di depan SD Negeri Banjaran, Santa Maria dan Simpang 4 Jembatan Brawijaya hingga alun-alun Kota Kediri. Didatangi anggota polisi di jalanan saat lampu merah justru senang. Begitulah yang terlihat dari para pengendara yang melintas di depan SD Negeri Banjaran, Kota Kediri. Senyum para pengendara ini usut punya usut karena mereka bukan mendapatkan surat tilang, melainkan hadiah dari anggota Satlantas Polres Kediri Kota dan Duta Lantas Polres Kediri Kota yang bertepatan Hari Valentine pada Jumat 14 Februari 2025. Tampak poluan memberikan edukasi pentingnya keselamatan sembari membagikan hadiah kepada pengendara tersebut. Mereka juga mengingatkan kepada mereka untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Ibda Ridho mengatakan hadiah yang diberikan kepada pengendara tertib berlalu lintas itu berupa coklat dan bunga. Dia melihat bahwa mereka sudah tertib mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara dengan cara memakai helm. Pihaknya juga membagikan hadiah yang serupa kepada pengendara yang sedang melintas di Simpang 4 alun-alun Kota Kediri maupun Jembatan Brawijaya Kota Kediri. Selain itu, turut memberikan imbauan dan bersosialisasi tentang Operasi Keselamatan Semeru 2025. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Polres Kediri Kota terus menggencarkan Operasi Keselamatan Semeru tahun ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Polres Kediri Kota terus menggencarkan Operasi Keselamatan Semeru tahun 2025 guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam operasi yang berlangsung mulai 10-23 Februari 2025 ini, petugas menindak berbagai pelanggaran yang dianggap berisiko tinggi terhadap keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Avandi Dwi Takdir menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya sekedar razia kelengkapan surat-surat kendaraan, tetapi juga berfokus pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Menurut AKP Avandi, ada 10 jenis pelanggaran utama yang menjadi sasaran dalam Operasi Keselamatan Semeru ini. Yang pertama, pengendara roda 2 wajib menggunakan helm, pengendara roda 4 wajib menggunakan seatbelt, penggunaan ponsel, pengendara di bawah umur, pengaruh alkohol, melawan arus, knalpot yang tidak sesuai, batas kecepatan, dan menerobos lampu merah. Dengan adanya Operasi Keselamatan Semeru ini, Polres Kediri Kota berharap masyarakat semakin disiplin dalam berlalu lintas. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, setelah sebelumnya melangsungkan kunjungan kerja atau kunker di Bali, Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI melakukan kunker di 2 lokasi, yaitu di Jatim dan di Sulawesi Tengah. Setelah sebelumnya melangsungkan kunjungan kerja di Bali, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI melakukan kunker di lokasi kedua, yaitu di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Ketua Tim Panitia Perancang Abdul Kholik dalam kesempatan tersebut menyampaikan, DPD RI mendukung penuh pembaharuan sistem perundang-undangan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan tripartit, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Salah satu fokus utama dalam pembahasan perundang-undangan saat ini adalah RUU Minerba, yang diharapkan dapat memberikan peluang besar bagi badan usaha milik daerah untuk mendapatkan hak kelola tambang. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi administrasi keuangan daerah, DPD RI memiliki fokus besar pada pengelolaan anggaran, peraturan daerah, dan rancangan peraturan daerah. Oleh sebab itu, mengingat DPD lahir sebagai utusan daerah yang melihat permasalahan daerah secara objektif, utuh, dan komprehensif, maka semoga dalam pertemuan kali ini menjadi momentum peran strategis DPD RI dalam pembuatan prolegnas. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, Deddy Corbuzier bicara soal dirinya yang jadi sorotan setelah diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan, bidang komunikasi sosial dan publik.
Deddy Corbuzier bicara soal dirinya yang jadi sorotan setelah diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan di bidang komunikasi sosial dan publik. Dia juga bicara soal gaji dan tunjangannya sebagai staf khusus. Deddy membuat video dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Dia menanggapi komentar publik ketika pemerintah gencar soal efisiensi anggaran. Saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Pemilik nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjojo itu menyebut dua alasan tak akan ambil gaji dan tunjangan sebagai staf khusus. Pertama, Deddy Corbuzier merasa tidak membutuhkan gaji dan tunjangan sebagai staf khusus. Kedua, dia merasa masyarakat lebih membutuhkan. Pria kelahiran 28 Desember tahun 76 itu sadar adanya pro dan kontra dirinya masuk ke dalam daftar selebritas yang mendapat jabatan di pemerintahan. Pada unggahan sebelumnya, Deddy Corbuzier melalui akun @dc.kemhan memperlihatkan momen saat dirinya dilantik menjadi staf khusus Menhan. Deddy menuliskan tentang dirinya yang mencoba menjadi diri sendiri. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, aksi unjuk rasa warga Kapuk Muara di Jalan Pantai Indah Barat yang meminta akses jalan tembus Rau 47 kepada PT Mandara Permai di Kamal Muara, Jakarta Utara digelar pada Jumat siang, berakhir ricuh. Aksi unjuk rasa warga Kapuk Muara di Jalan Pantai Indah Barat yang meminta akses jalan tembus kepada PT Mandara Permai di Kamal Muara, Jakarta Utara yang digelar Jumat siang, berakhir ricuh. Ia mengatakan 200 hingga 300 warga Kapuk Muara yang akan melakukan aksi di dua lokasi kantor PT Mandara Permai. Warga yang akan menyampaikan aspirasi dipaksa mundur. Ia mengatakan warga yang melakukan aksi unjuk rasa dilempari orang berpakaian preman dan robek-robek. Sempat juga ada gesekan dengan tim pengamanan. Aksi ini dimulai sekitar pukul 2 sore dan terpaksa harus berakhir karena adanya lemparan dan pemukulan. Akibatnya, ada warga yang terluka dan mobil komando yang rusak. Peserta aksi unjuk rasa terpaksa mundur. Sebelumnya, Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus. Ratusan warga ini menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Shenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam Berita Nusantara.